Dina adalah seorang siswi kelas 5 SD yang terkenal dengan rasa ingin tahunya yang tinggi. Suatu hari, setelah jam pelajaran selesai, ia memutuskan untuk pergi ke kamar mandi sendirian. Ada rumor yang berkembang di sekolah bahwa kamar mandi di ujung koridor memiliki sesuatu yang aneh. Siswa lain seringkali mendengar suara ketukan atau melihat bayangan melintas di kaca, tetapi tidak ada yang benar-benar berani mencari tahu. Dina, yang merasa bahwa semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, memutuskan untuk membuktikan kalau kamar mandi tersebut hanyalah kamar mandi biasa. Setelah jam pelajaran terakhir, Dina memasuki kamar mandi tersebut dengan percaya diri. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulannya sendiri. Namun, semakin lama ia berdiri di sana, semakin ia merasakan suasana yang berbeda. Ruangan terasa semakin dingin, dan lampu yang semula terang tiba-tiba mulai berkedip-kedip. Dina mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya masalah listrik biasa. Ketika ia sedang mencuci tangan, tiba-tiba terdengar suara bisikan halus dari arah belakangnya. Dina segera menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Dina mencoba untuk tidak panik. Ia melihat ke setiap bilik kamar mandi untuk memastikan tidak ada siapapun yang bersembunyi di sana. Satu persatu pintu bilik ia buka, dan setiap kali pintu terbuka, hanya ada kesunyian yang menjawab. Namun, ketika ia membuka bilik terakhir, pintu itu tiba-tiba menutup dengan keras. Dina terkejut. Ia mencoba membuka pintu tersebut, namun pintu itu seolah terkunci dengan sendirinya. Dina mulai merasa cemas. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di kamar mandi ini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari salah satu bilik. Tok, tok, tok. Suaranya pelan tapi jelas, seperti seseorang yang mengetuk dari dalam bilik. Dina mencoba menenangkan diri dan berjalan pelan-pelan ke arah suara itu. Ketika ia mendekat, suara ketukan semakin keras dan terdengar seperti ada sesuatu yang menggores pintu dari dalam. Dina merasa napasnya mulai sesak. Ia tahu ia harus keluar dari kamar mandi itu. Tapi ketika ia mencoba berlari ke arah pintu keluar, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Sentuhan itu dingin dan membuat bulu kuduknya berdiri. Dina akhirnya berhasil mencapai pintu keluar. Tetapi ketika ia menarik gagang pintu itu tidak mau terbuka. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di dalam. Dina berusaha keras, menarik dan mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Namun tetap saja pintu itu tidak bergerak. Dalam keputusasaan, ia memandang ke arah cermin besar di atas wastafel. Di cermin itu, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah bayangan hitam berdiri di belakangnya, tanpa wajah, hanya sebuah sosok gelap yang tampak mengawasinya. Bayangan itu mendekat, dan Dina dapat merasakan hawa dingin semakin kuat. Sosok itu mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh Dina melalui cermin. Dina menjerit, dan tiba-tiba lampu kamar mandi padam total, menyisakan kegelapan pekat yang menelan seluruh ruangan. Dina bisa merasakan air matanya mulai mengalir. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk dan segera berakhir. Di tengah kegelapan, Dina mendengar suara lain, suara yang berbeda dari bisikan tadi. Suara itu lebih lembut, seperti suara seorang anak kecil. "Jangan takut," kata suara itu. Dina membuka matanya perlahan, dan di sana, dalam remang-remang cahaya yang kembali menyala pelan-pelan, ia melihat seorang anak perempuan berdiri di sudut ruangan. Anak itu mengenakan seragam sekolah yang sama, tetapi terlihat pucat dan hampir transparan. Dina tidak tahu apakah ini hantu atau hanya imajinasinya. Namun anak itu tersenyum kepadanya. "Ikuti aku," kata anak itu sambil melambaikan tangan. Dina, yang tidak punya pilihan lain, memutuskan untuk mengikuti anak tersebut. Mereka berjalan menuju salah satu bilik yang tadi Dina periksa. Anak itu menunjuk ke arah dinding di belakang toilet,
Dan saat Dina menyentuh dinding itu, tiba-tiba dinding tersebut terbuka, memperlihatkan sebuah lorong gelap yang tidak pernah Dina lihat sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Dina masuk ke dalam lorong itu, berharap ini adalah jalan keluar dari mimpi buruk yang mengerikan ini. Lorong itu gelap dan sempit, dengan dinding yang lembab dan bau apek yang menusuk hidung. Dina bisa mendengar langkah kakinya bergema di sepanjang lorong. Setiap langkah terdengar seolah-olah ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Anak perempuan itu berjalan di depan Dina, tetap tenang dan tersenyum, seolah tahu persis kemana mereka harus pergi. Dina mencoba untuk tetap fokus dan mengikuti anak itu, meskipun hatinya masih dipenuhi ketakutan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan kecil dengan cahaya redup dari lilin yang menyala di sudut-sudutnya. Di tengah ruangan terdapat sebuah cermin tua dengan bingkai kayu yang usang. Anak perempuan itu menunjuk ke arah cermin dan berkata, "Inilah jalan keluarnya." Dina menatap cermin itu dengan ragu. Bayangan dalam cermin tampak berbeda dari dirinya, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di balik pantulan tersebut. Namun, Dina tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Dengan tangan gemetar, Dina mendekati cermin tua itu. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dengan cermin tersebut, seolah-olah permukaannya berdenyut seperti air. Anak perempuan itu mengangguk, memberikan isyarat agar Dina masuk. Dina menarik napas dalam-dalam, lalu menyentuh permukaan cermin. Ternyata permukaan cermin itu lunak, seperti air yang tenang. Dengan hati-hati, Dina mendorong dirinya masuk ke dalam cermin, merasakan sensasi dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat Dina berhasil melewati cermin, ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Ia berdiri di halaman sekolah, namun suasana terasa aneh. Langit terlihat abu-abu, dan tidak ada suara sama sekali. Semua terasa sunyi dan hampa. Anak perempuan itu masih berada di sampingnya, tersenyum lembut. "Kau sudah keluar," katanya. Namun, Dina merasa bahwa ini belum berakhir. Ada sesuatu yang belum selesai, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini. Dina menyadari bahwa tempat ini adalah versi lain dari sekolahnya, seperti bayangan yang terdistorsi. Bangunan-bangunan tampak sama, tetapi tidak ada satupun orang di sekitarnya. Semua jendela dan pintu tertutup rapat, dan udara terasa berat. Anak perempuan itu memegang tangan Dina dan membimbingnya ke arah gedung utama. "Ada sesuatu yang harus kau temukan di sini," kata anak itu dengan suara yang misterius. Mereka memasuki gedung utama, dan suasana di dalam lebih aneh lagi. Dinding-dinding dipenuhi coretan-coretan tangan kecil, dan suara bisikan samar terdengar dari segala arah. Dina bisa merasakan bulu kuduknya meremang saat ia mengikuti anak perempuan itu menaiki tangga menuju lantai atas. Di ujung koridor, mereka berhenti di depan sebuah pintu tua yang terlihat seperti belum pernah dibuka dalam waktu yang lama. Anak perempuan itu menunjuk ke arah pintu tersebut. "Di dalam sana, kau akan menemukan jawabannya," katanya. Dina membuka pintu dengan hati-hati, dan di dalamnya ia menemukan sebuah ruangan penuh dengan cermin. Setiap cermin memperlihatkan pantulan yang berbeda, dirinya dalam berbagai situasi, seperti sedang ketakutan, menangis, atau mencoba melarikan diri. Dina merasa pusing, seolah-olah cermin-cermin itu ingin menyerapnya ke dalam. Di tengah ruangan, ada satu cermin yang tampak berbeda, lebih besar dan lebih gelap daripada yang lain. Anak perempuan itu mendekat dan berkata, "Ini adalah cermin yang menunjukkan kebenaran. Kau harus masuk lagi untuk benar-benar bebas." Dina mengumpulkan semua keberaniannya dan mendekati cermin besar di tengah ruangan. Permukaan cermin itu tampak berkilauan, tetapi juga memancarkan kegelapan yang membuatnya merinding. Ia merasakan sesuatu yang kuat menariknya untuk masuk. Dengan napas yang terputus-putus, Dina menyentuh permukaan cermin itu,
dan sekali lagi merasakan sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, Dina tersedot ke dalam cermin, dan kali ini ia tidak berdiri di sekolah bayangan lagi. Ia berada di suatu tempat yang gelap dan kosong. Hanya ada suara bisikan yang berputar-putar di sekelilingnya. Dina melihat bayangan hitam tanpa wajah mendekat, dan di belakang bayangan itu, anak perempuan yang membantunya muncul. "Kau harus melawan rasa takutmu," kata anak itu. Dina menyadari bahwa bayangan hitam itu adalah manifestasi dari rasa takutnya sendiri, yang selama ini menghantuinya. Dina mengingat semua keberanian yang dimilikinya, dan dengan suara lantang ia berteriak, "Aku tidak takut padamu." Bayangan itu berhenti, perlahan-lahan menghilang seiring dengan keberanian Dina yang semakin kuat. Cahaya terang muncul, menggantikan kegelapan yang melingkupinya. Dina merasakan beban yang selama ini menghimpitnya perlahan-lahan terangkat, dan ia merasa ringan. Ketika Dina membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di kamar mandi sekolah lagi. Cahaya terang menyinari ruangan, dan suara-suara dari luar kamar mandi terdengar jelas. Tidak ada lagi rasa dingin atau suasana mencekam. Dina merasa lega, seolah-olah semua itu hanya mimpi buruk. Namun, ia tahu bahwa apa yang baru saja dialaminya adalah nyata. Ia melihat ke cermin, dan kali ini hanya melihat pantulannya sendiri. Tidak ada bayangan hitam, tidak ada sosok menyeramkan. Dina tersenyum, menyadari bahwa ia telah berhasil mengatasi rasa takutnya. Ia keluar dari kamar mandi dengan langkah yang lebih ringan. Dan ketika ia melangkah keluar, ia melihat anak perempuan yang membantunya berdiri di ujung koridor, tersenyum padanya sebelum menghilang dalam sekejap. Dina merasa bahwa pengalaman ini mengajarkannya sesuatu yang sangat berharga, bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan menghadapi rasa takut itu sendiri. Ia tahu bahwa sekolah ini masih menyimpan banyak misteri, tetapi ia tidak lagi takut untuk menghadapinya.